Bab 015. Hasilnya akan keluar 2 minggu lagi, Pak. Apa? Selama itu, Kevin memarahi beberapa perawat di sana. Kami sudah melakukan beberapa tes dasar seperti tes darah dan hasilnya sama. Aku tidak butuh itu, bahkan darahku dan darahmu mungkin saja memiliki golongan yang sama. Kevin terlihat sangat marah. Seharusnya kalian menciptakan alat yang lebih canggih. Dasar bot Asteris H. Semua perawat terlihat menundukkan kepalanya. Kevin meninggalkan ruangan dengan wajah yang sangat kesal. Kevin memasuki ruangan Kevin. Vira terlihat mengusap air matanya. Kenapa? Apa kamu takut aku mengetahui semuanya? Sebaiknya kamu bicara sebelum hasil tes DNA keluar, karena mungkin resikonya akan sedikit berkurang. Vira hanya menangis sambil menundukkan kepalanya. Sekarang bawa anak ini pulang. Aku tidak ingin kamu tinggal di sini terlalu lama. Kamu mungkin saja bisa melakukan kecurangan yang lainnya. Kevin meninggalkan mereka berdua. Vira menggendong tubuh Kevin. Dia memilih menggendongnya walaupun perawat sudah menyediakan kursi roda. Saat di lobi dia terkejut karena tidak mendapati mobil Kevin di sana. Tiba-tiba Pak Sobri sopir Kevin dan Vira menghampiri. Silahkan Nyonya. Tuan berpesan untuk mengantarkan Anda dan Tuan kecil ke rumah. Tanpa banyak bertanya Vira memasuki mobil tersebut. Sepanjang perjalanan dia hanya menangis sambil menatap wajah Kevin. Maafkan Momi ya sayang. Beberapa kali Vira mencoba mendatangi apartemen Kendra, namun nihil karena Kendra mengirim Viana ke rumah orang tuanya. Bahkan nomor Viana tidak aktif. Akhirnya Vira memutuskan untuk menemui Kendra di perusahaannya. Tiara mengetuk pintu dan memasuki ruangan Kendra. Maaf Pak, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Siapa? Dia bernama Vira. Vira, suruh dia masuk. Vira pun memasuki ruangan Kendra. Dia duduk di sofa yang tersedia di ruangan Kendra. Kendra enggan mendekati. Ada apa? Aku mau meminta tolong darimu. Ayolah Kendra tolong aku mohon. Vira mendekati meja kerja Kendra. Kendra menoleh ke arah Vira yang saat ini menggunakan baju yang sangat terbuka. Bukankah Kevin memiliki segalanya? Apa yang kamu inginkan dariku? Vira mendekati Kendra kemudian memeluknya dari belakang. Kendra sangat terkejut, apa yang kamu lakukan? Kendra langsung menjauhi Vira. Tanpa diduga, Vira merobek pakaiannya yang ketat tepat di bagian dada. Keluar sekarang juga atau akan ku panggil security. Vira mendekati sofa dan mengambil ponselnya kemudian memperlihatkan beberapa gambar. Di sana ada gambar yang menampilkan Vira sedang memeluk tubuh Kendra dari belakang. Bagaimana kalau Viana melihat ini? Perempuan Jaleng, aku benar-benar salah menilaimu. Pilihannya ada dua, kamu membantuku tanpa menikmati tubuhku atau kamu membantuku dan menikmati tubuhku. Vira mendekati Kendra, tubuhnya yang hampir terbuka ditempelkan pada tubuh Kendra. Tampak dada bidang Kendra yang naik turun karena nafasnya yang terlihat berat. Sepertinya tubuhmu berkata iya. Vira membuka kancing pada kemeja Kendra kemudian menggeskan tubuhnya kepada tubuh Kendra. Tiba-tiba Kendra mendorong tubuh Vira kemudian meninggalkannya di ruangan Kendra sendirian. Vira terkejut karena belum mendapatkan targetnya. Kendra mendatangi Viana di rumah utama. Dia datang tergesa-gesa. Viana melihat kedatangan Kendra, kenapa Bie? Kendra menariknya ke dalam kamar dan meninggalkan babi Kla bersama ibunya. Kendra langsung mencium Viana dengan penuh gairah. Aku merindukanmu, biarkan aku melakukannya. Viana hanya menganggukkan kepalanya. Kendra melihat Viana yang tiba-tiba menangis dan memasuki kamar. Kendra mengikutinya. Sayang, ada apa? Namun bukannya menjawab, Viana malah menangis semakin menjadi. Kendra curiga ada sesuatu pada handphonenya, dia pun mengambil dan membuka kunci ponsel milik Viana. Kendra terkejut sekaligus marah. Vira mengirim gambar yang mana Kendra sedang dipeluk dari arah belakang dan gambar yang kedua Vira sedang menangis dengan pakaian yang sudah robek bagian depannya. Kendra menghapus kedua gambar tersebut kemudian memeluk Viana. Viana masih terus menangis.
Kendra terus memeluk Fiana hingga akhirnya tubuh Fiana sudah tidak lagi bergetar karena menangis. Kendra menghapus air mata di pipi Fiana. Maafkan aku sayang karena tidak bicara lebih awal darimu, Kendra menggenggam tangan Fiana. Tadi Vira datang ke kantorku. Dia berkata ingin meminta bantuanku untuk merubah hasil tes DNA Kevin dan Kevin. Tentu saja aku menolaknya, namun tanpa diduga dia menunjukkan sifat aslinya. Dia tiba-tiba memelukku, dan ketika aku menjauhinya dia merobek pakaiannya sendiri. Aku meninggalkan dia dan langsung kemari. Sayang aku berkata yang sebenarnya, aku tidak berbohong. Fiana masih menundukkan kepalanya. Sayang, lihat mataku. Aku ingin kamu melihat tidak ada kebohongan di mataku. Perlahan Fiana mengangkat kepalanya dan menatap Kendra. Ada kesedihan di sana dan air mata mulai membasahi bola matanya. Fiana langsung memeluk Kendra dengan sangat erat. Maafkan aku Bie, aku takut. Fiana kembali menangis. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu dan Kla, aku tidak akan bisa hidup tanpa kalian. Aku mohon, tetap percaya padaku sayang, Fiana menganggukkan kepalanya. Vira uring-uringan karena tidak ada respon sama sekali dari Fiana. Dia sudah membaca pesanku, kenapa hanya diam saja? Vira mencoba menelpon nomor Fiana namun sepertinya nomornya diblokir. Aku harus menemuinya, Vira nekat untuk menemui Fiana di rumah orang tua Kendra. Dia melajukan mobilnya menuju komplek perumahan mewah. Bel berbunyi beberapa kali hingga akhirnya security membuka gerbang. Maaf Nona, Anda mencari siapa? Saya mencari Fiana, saya teman baiknya, Vira memperlihatkan foto bersama Fiana. Baik silahkan masuk. Vira sudah berada di ruang tamu, Fiana menemuinya karena Art sudah memberitahukan bahwa Vira mencarinya. Apa kabar? Vira memeluk Fiana, namun Fiana tidak membalasnya. Ada apa? Aku hanya mampir. Sebenarnya Aku sudah tahu semuanya, Fiana memotong pembicaraan Vira. Maafkan aku Fiana, aku benar-benar hilaf. Aku datang untuk meminta bantuan Kendra namun tanpa diduga dia malah. Vira menangis di depan Fiana. Namun Fiana sama sekali tidak merasa iba. Aku percaya kepada suamiku dan aku rasa kamu tidak akan bisa menggunakan cara lama kepada Kendra. Aku tidak berbohong, Kendra yang menggodaku. Dia bahkan merobek pakaianku karena aku tidak mau melayaninya, Fiana menam asterisk RPP Vira. Belum cukup kamu melakukan kebohongan. Belum cukup kamu menghancurkanku. Apa salahku kepadamu Vira? Aku bahkan tidak mengenalmu tapi kenapa kamu begitu ingin menyakitiku? Aku iri kepadamu, aku merebut Kevin karena dia sangat menyayangimu bahkan ketika kamu tidak memberinya keturunan. Dan sekarang Kendra begitu membelamu begitu mencintaimu padahal kamu hanya seorang janda. Cukup, Kendra mendekati Fiana. Apa kamu tahu kalau di ruanganku ada CCTV pribadi? Aku bisa melaporkanmu atas kebohongan yang kamu lakukan, dan aku juga bisa melaporkanmu kepada Kevin karena sampai saat ini kamu masih berhubungan bersama Franz, Fiana dan Vira begitu terkejut. Sehina itukah kamu Vira? Kamu benar-benar perempuan picik. Vira tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia benar-benar sudah terjebak. Jadi sekarang berhenti mengganggu keluarga kami dan pergi dari kehidupan kami sekarang juga. Vira segera pergi meninggalkan kediaman keluarga Leonard dengan perasaan kesal. Kevin kembali ke rumah dengan keadaan sangat kesal. Dia membanting pintu hingga seluruh Art siaga apabila dipanggil oleh majikannya. Kevin yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun dan menghampiri Kevin. Dedi, enapa Dedi? Sudahlah pergi kamu dari sini. Emana Dedi? Ikut momimu, dan harus kamu ingat. Aku bukanlah dedimu. Kevin pergi menuju ruang kerja, dia benar-benar merasa kacau. Apa ini yang kamu rasakan Fiana? Aku benar-benar menyesal, Kevin membuka satu-satunya foto Fiana yang tersisa dari dalam laci. Air mata menetes di atas foto Fiana yang sedang tersenyum saat kencan pertamanya bersama Kevin. Aku benar-benar minta maaf. Aku menyesal Fiana. Andai waktu bisa diulang kembali.
Aku tidak akan mensia-siakan wanita baik sepertimu. Aku menyesal Fiona, aku menyesal, Kevin larut dalam tangisnya. Kevin mengingat saat-saat pertama bertemu Fiona. Mereka memang dijodohkan, tapi mereka saling mencintai saat orang tua mereka mempertemukan mereka. Mereka menikah atas dasar cinta, bukan karena menyetujui perjodohan. Hingga akhirnya kecelakaan menimpa kedua orang tua Kevin dan Fiona. Dari sana Kevin mendengar kabar kalau itu terjadi karena konspirasi yang dilakukan ayah Fiona. Namun sampai saat ini Kevin tidak menemukan bukti tersebut. Keretakan rumah tangga bertambah saat Fiona sama sekali tidak memberikan keturunan. Mungkinkah dia berniat kabur dengan membawa hartanya sehingga tidak menginginkan anak? Namun lagi-lagi tidak ada bukti dari dugaannya itu. Bahkan saat Kevin berselingkuh, Fiona pergi meninggalkannya tanpa uang sepeser pun. Kevin benar-benar salah menilai Fiona. Saat mendengar kabar Fiona akan menikah bersama sahabatnya, ada perasaan kesal dan ingin merebutnya kembali. Namun perasaan egois kembali menyalahkan Fiona. Hingga akhirnya Fiona hamil anak dari Kendra, sedangkan dia dibohongi oleh Vira yang mengatakan bahwa Kevin adalah anaknya. Perasaan marah kembali menguasainya. Kevin mengambil ponsel dan menelpon seseorang, bawa dia ke tempat pengasingan. Ya jangan sampai ada yang mengenalinya dan jangan berikan uang sedikitpun. Aku ingin dalam 3 hari semua sudah dilaksanakan. Kevin meninggalkan rumahnya dan pergi menuju klub malam. Dia meminum banyak sekali alkohol. Kevin terbilang orang yang jarang sekali minum minuman sehingga dengan meminum banyak alkohol membuatnya kehilangan kendali. Fiona, maafkan aku. Aku mohon Fiona, Kevin mulai meracau. Petugas mengamankan dia karena terus-terusan meracau tak tentu dan bahkan hendak memukuli salah satu pelanggan yang ada di sana. Aku mencintaimu Fiona, aku menyayangimu. Karena mereka mengetahui identitas Kevin, maka Kevin dibawa ke salah satu hotel miliknya. Di mana dia? Di mana Fianaku? Pagi hari Kevin terbangun dengan kepala yang sangat berat. Dia melihat sekitar dan tidak mengenali sama sekali. Dia melihat buku panduan yang ada pada meja sehingga mengetahui bahwa dia sedang berada di hotel miliknya. Ah, kepalaku sakit sekali. Dia menelpon pelayan hotel untuk segera membawakan sarapan dan juga makanan yang bisa meredakan mabuk. Sialan, wanita jaleng. Dia benar-benar harus disingkirkan. Kevin membersihkan tubuhnya dan menghabiskan sarapannya. Setelah selesai dia kembali ke rumah untuk berganti pakaian dan segera kembali ke kantor. Namun tiba-tiba, Dedi, Momi Nana, Momi enapa nggak pulang? Kevin memanggil salah satu art, apa benar dia tidak pulang semalaman? Iya benar tuan. Kevin menggendong tubuh Kevin, ikut aku ke kantor, mau tidak? Mau Dedi? Masih, Kevin memeluk dan mencium pipi Kevin. Ada perasaan hangat yang menjalar di pipi Kevin. Kevin pun membawa Kevin ke kantor. Sepanjang jalan Kevin memeluk Kevin, Anan tinggalin Kevin Dedi. Kevin janji nggak akan nakal lagi. Maafin Kevin Dedi. Maafkan Dedi ya sayang, Dedi tidak akan menyakitimu lagi. Maafkan Dedi sudah jahat sama Kevin. Kevin sayang Dedi, sayang Aneut, Kevin memeluk Kevin. Ada perasaan bersalah pada diri Kevin. Anak sekecil itu harus menanggung akibat yang diperbuat oleh ibunya. Sesampainya di kantor para karyawan terkejut karena melihat Kevin menggendong Kevin. Selama ini belum pernah dia membawa Kevin ke depan publik. Sesampainya di ruangan Kevin mendudukkan Kevin di atas sofa. Tunggu di sini ya boy, Dedi akan bekerja. Kalau kamu menginginkan sesuatu katakan pada Dedi. Kevin hanya mengangguk senang sambil bermain dengan beberapa mainan yang sekretaris Kevin siapkan sebelum dia sampai di kantor. Jam menunjukkan pukul 11 siang, Kevin sudah tertidur bersama mainan yang berserakan di lantai. Kevin menggendongnya menuju kamar yang ada di ruangannya. Kasihan sekali kamu, ibumu begitu tega mempertaruhkan hidupmu demi kesenangannya. Maafkan aku karena aku begitu membencimu. Kevin mencium pipi gembul Kevin. Kamu adalah korban sesungguhnya.
Aku janji akan menyayangimu walaupun kamu bukan anak kandungku. Kendra mendapat info dari orang suruhannya bahwa Kevin sudah mengetahui semuanya. Syukurlah, semoga dia bisa mengambil tindakan yang tepat. Fiona sudah kembali ke apartemen miliknya walaupun sang ibu tetap menginginkan Fiona dan Kla untuk tinggal di rumahnya. Aku janji akan lebih sering berkunjung Bu, Fiona mencoba meyakinkan mertuanya. Kalau kalian tidak menemui ibu akan pindah ke apartemen milik kalian. Fiona tersenyum, baik Bu, kami akan sering berkunjung. Semoga ibu dan ayah sehat selalu, Fiona dan Kendra berpamitan kepada ibu dan ayah mertuanya. Dia sangat bersyukur karena merasa kembali mempunyai orang tua. Bie, terima kasih ya. Untuk apa sayang? Karena sudah memberikanku orang tua kembali. Kendra tersenyum dan mengusap kepala Fiona. Sama-sama sayang, bahkan aku merasa mereka lebih menyayangimu daripada aku. Fiona tertawa, aku juga merasa seperti itu. Sesampainya di apartemen mereka menggendong Kla menuju kamarnya, selamat tidur Princess. Fiona dan Kendra kini berada di atas kasur. Sayang. Iya Bie, Fiona memeluk tubuh Kendra. Aku mendapat kabar kalau Kevin sudah mengetahui semuanya. Semuanya. Ya, Vira dipergoki sedang berada di apartemen milik Franz. Vira, Franz. Jadi dia masih berhubungan dengan laki-laki itu. Iya, mereka berhubungan di belakang Kevin. Lalu bagaimana hubungan mereka sekarang? Aku dengar Kevin akan mengasingkan Vira ke suatu pulau. Aku harap masalah ini cepat selesai. Lalu bagaimana dengan Kevin? Entahlah, mungkin panti asuhan pilihan terbaik. Fiona menutup mulutnya, panti asuhan. Malang sekali nasib anak itu. Dia menjadi korban dari keegoisan Vira dan Kak Kevin. Jadikan pembelajaran untuk kita, kepercayaan kunci segalanya. Iya Bie, Fiona menyurupkan kepalanya ke dada bidang Kendra. Sayang. Kenapa lagi Bie? Kamu membangunkan sisi lainku. Sisi lain. Kendra menarik tubuh Fiona dan kini berada di atasnya. Fiona merasa ada sesuatu yang mengeras. Bie. Fiona memukuli dada Kendra dan Kendra hanya tertawa terbahak-bahak. Kevin tidur bersama Kevin di kamarnya. Ini adalah momen pertama dalam hidupnya. Sampai saat ini Vira tidak pernah kembali ke rumah. Tengah malam Kevin menjerit dan menangis. Kevin langsung memeluk tubuh kecil itu. Tenanglah boy, ada Daddy di sini. Kevin membuka matanya dan langsung memeluk Kevin, tidurlah dengan nyenyak boy, tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Polisi mendatangi kediaman Franz, dia ditangkap karena diduga sebagai pengedar narek asterisba. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Vira memberontak saat polisi juga menangkapnya karena diduga telah bekerja sama. Silahkan kalian ikut kami ke kantor polisi. Polisi menangkap Franz dan Vira. Kevin mendapat telepon dari kantor polisi karena Vira memintanya untuk memberikan jaminan. Apa lagi yang dia lakukan? Kevin pergi meninggalkan kantor. Sesampainya di kantor polisi Vira menangis bersimpuh di hadapan Kevin. Kevin merasa risih dan menghindari Vira. Apa yang terjadi? Kami menemukan istri Anda bersama Tuan Franz. Dia adalah pengedar narek asterisba terbesar di negaranya. Sudah 2 tahun dia menjadi buronan dan kami menduga istri Anda bersekongkol dengannya. Dia mantan istriku, kami sudah bercerai pekan lalu. Kalau kalian ingin menangkapnya, tangkap saja dia. Kevin pergi meninggalkan kantor polisi. Kevin, tolong aku, katakan pada mereka bahwa aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Kevin mengabaikan teriakan Vira. Vira terus saja menangis, bagaimana tidak? Franz divonis hukuman mati. Dia tidak ingin bernasib sama, dia menyesal karena sudah mempercayai kata-kata Franz. Vira menyesal karena meninggalkan Kevin demi Franz. Silahkan menuju ruangan pemeriksaan Nona, seorang polisi mempersilahkan Vira untuk memasuki ruangan pemeriksaan. Vira dimintai keterangan dari beberapa pertanyaan yang diberikan.
Selain itu Vira juga menjalani tes urin untuk mengetahui apakah Vira juga menggunakan barang haram tersebut atau tidak. Vira terus saja menangis, dia merasa terjebak. Kevin kembali ke rumah miliknya dan membawa Kevin. Dia tidak ingin Kevin mendengar berita mengenai Vira. Bagaimanapun Kevin pasti sangat merindukan ibunya dan dia akan sangat terpukul jika mengetahui Vira di penjara, walaupun dia belum mengerti sepenuhnya. Kevin kembali membawanya ke kantor. Sesampainya di depan ruangan direktur, sekretaris Kevin memberikan sebuah amplop rahasia. Maaf Pak, saya diberitahukan untuk menyampaikannya langsung kepada Anda. Kevin melihat sekilas amplop itu, ada nama Z Hospital pada amplop tersebut. Dia mengetahui bahwa itu adalah hasil dari tes DNA yang dia minta.